渦巻き。リカ、落ちろ。Di awal film diperlihatkan pemuda bernama Yuta Okotsu yang sedang dibully oleh beberapa seniornya di sebuah ruangan kelas. Awalnya Yuta memperingatkan mereka untuk tidak mendekatinya. Hingga kemudian setelahnya para senior itu dikabarkan tewas dengan luka serius. Singkat cerita, Yuta terlihat sedang diinterogasi oleh Satoru Gojo, di mana Yuta awalnya akan bunuh diri dengan pisau, supaya dia tidak menyakiti lebih banyak orang. Namun kemudian Rika muncul menghentikannya. Yang mana Rika ini adalah sosok monster yang selalu muncul membantu Yuta saat dia merasa terancam. Gojo yang mengetahui Yuta memiliki sebuah kutukan, namun masih labil untuk bisa mengendalikan kekuatan tersebut. Gojo kemudian menyuruh Yuta untuk belajar di sekolah Jujutsu, supaya bisa belajar cara menggunakan kutukan tersebut dengan baik, sehingga bisa bermanfaat dan membantu orang lain. Singkat cerita, Yuta pun terpaksa untuk bersekolah di sekolah Jujutsu. Dan sebagai murid baru, Gojo kemudian memperkenalkan Yuta kepada ketiga murid lainnya. Saat Yuta memasuki kelas, terlihat jelas aura jahat yang melekat pada tubuhnya. Hal itu membuat Yuta langsung dipojokkan oleh ketiga murid lainnya. Gojo kemudian menjelaskan bahwa di Jepang sudah banyak orang yang meninggal secara misterius karena kutukan. Dan penyebab kematian itu bisa dari emosi negatif yang dimiliki orang terkutuk, namun bisa juga dari penggunaan kutukan itu untuk melakukan kejahatan. Di mana ketiga murid itu pun dibuat terkejut karena monster yang kerap dipanggil Rika muncul, dan memberi ketiga murid tersebut pelajaran. Kemudian kita dijelaskan ke 6 tahun lalu, tentang awal mula Yuta mendapat kutukan. Yang mana Rika ini adalah sahabat baik Yuta pada saat kecil, saking dekatnya mereka berdua saling menyayangi satu sama lain. Di mana kelak dewasa nanti mereka berdua pun berjanji akan menikah. Namun harapan itu pun harus pupus akibat Rika yang tewas mengenaskan karena tertabrak mobil. Dari saat itulah awal mula Rika berubah menjadi monster. Kembali ke masa sekarang, Gojo pun memperingatkan ketiga murid lainnya untuk tidak menyerang Yuta, supaya kutukan Rika tidak aktif. Kemudian Gojo memperkenalkan ketiga murid tersebut kepada Yuta. Mereka adalah Maki Jenin, si pengguna alat kutukan. Lalu ada Inumaki Toge, si pengguna kutukan kata, yang hanya bisa ngomong dengan menggunakan kata makanan. Terakhir ada Panda, yang hanya mengucapkan salam kenal kepada Yuta. Singkatnya ajaran pertama pun dimulai. Mereka kemudian dibagi menjadi 2 kelompok, yang mana Toge dengan Panda dan Yuta dengan Maki. Nah, singkat cerita, mereka pun tiba di sekolah SD. Namun Gojo baru menjelaskan bahwa tugas mereka adalah untuk membasmi kutukan yang ada di sana, serta menyelamatkan 2 anak yang menghilang karena kutukan. Tidak berselang lama, 3 monster pun muncul, namun dengan sekejap Maki dapat membantai habis para monster tersebut. Setelahnya mereka berdua pun masuk ke dalam sekolah untuk mencari kutukan yang dimaksud Gojo. Di dalam sekolah terlihat banyak sekali berbagai monster, namun para monster itu tidak ada satupun yang berani menyerang mereka. Maki pun menduga para monster tidak menyerang karena kehadiran Yuta. Maki kemudian teringat tentang ranking penyihir dari mereka berempat, dan betapa terkejutnya Maki ketika melihat bahwa Yuta memiliki peringkat spesial di kartu identitasnya. Yang itu menunjukkan bahwa Yuta lebih tinggi peringkatnya daripada kelas 1, atau lebih di atas ketiga murid lainnya. Di saat-saat Maki yang termenung memikirkan peringkat, tiba-tiba dari belakang terlihat monster besar dan langsung menyerang mereka. Saat Maki akan melawan menggunakan alat spesialnya, sayang Maki salah mengarahkan alatnya ke gigi sang monster, yang membuat alat spesialnya itu terpelanting dan mereka pun harus ditelan hidup-hidup oleh sang monster. Di dalam perut sang monster mereka kemudian menemukan 2 bocah yang dimaksud oleh Gojo. Maki pun bingung harus melakukan apa, karena senjatanya yang terpelanting tadi. Yang mana Yuta juga bahkan bingung harus berbuat apa. Namun karena kondisi mereka sudah diambang kematian, Yuta kemudian menggunakan cincin miliknya dan memanggil Rika.
何？ 力を貸して。 Dan seketika terlihat Rika yang menghancurkan sang monster dengan sangat mudah. Di sisi lain, Gojo pun mengakui kekuatan kutukan spesial Rika yang mengerikan. Sementara itu, Yuta membawa Maki dan kedua bocah menuju Gojo. Gojo kemudian membawa mereka ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Gojo juga memberitahukan Yuta yang sudah selangkah lebih maju, karena telah berhasil dengan sengaja memanggil Rika untuk pertama kalinya. Ya tahu sendiri kan, di mana Rika hanya akan muncul apabila Yuta berada dalam ancaman. Ketika Yuta melihat anak kecil melintas di depannya, dia pun langsung teringat tentang pertama kali dirinya bertemu Rika di rumah sakit. Kala itu Yuta kemudian meminta bantuan Gojo untuk menghilangkan kutukan Rika, karena Yuta pikir mungkin Rika tidak mengutuknya. Sementara itu Yuta tidak menyadari bahwa kartu identitasnya terjatuh di atap gedung sekolah dan ditemukan oleh seseorang, namun entah siapa. Singkatnya terlihat Gojo sedang membicarakan Yuta dengan para petinggi sekolah, di mana para petinggi sekolah mempercayakan Yuta kepada Gojo untuk mengendalikan Rika. Karena apabila Rika tiba-tiba lepas kendali, maka bisa saja memusnahkan seluruh kota. Gojo kemudian mempertanyakan mengapa Rika gadis kecil bisa menjadi wadah kutukan yang sangat besar dan kuat, padahal tidak ada hubungannya dengan para jujutsu. Kemudian Gojo meyakinkan para petinggi sekolah, jika Rika sampai lepas kendali, maka Gojo akan bertanggung jawab dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Gojo kemudian pergi menemui para muridnya yang sedang berlatih. Yang mana setelahnya Gojo mengajak Yuta pergi ke suatu tempat. Gojo kemudian memberikan sebuah pedang kepada Yuta untuk memindahkan kekuatan kutukan Rika ke pedang tersebut. Jadi pedang itu bisa dibilang sebagai perantara kutukan, supaya Yuta tidak perlu memanggil Rika seutuhnya. Dan karena Yuta yang masih lemah untuk menggunakan pedang, maka Gojo kemudian melatih Yuta supaya menjadi lebih kuat lagi. 3 bulan semenjak Yuta bergabung di sekolah Jujutsu, kekuatan dan auranya kini mulai berubah dan berkembang pesat. Gojo kemudian memberikan Inunaki Toge misi tunggal, karena Toge adalah satu-satunya penyihir kelas 2 di antara mereka berempat di tahun pertama. Namun Gojo menyuruh Yuta untuk ikut dalam misi tunggal Toge, yang mana Yuta ditugaskan untuk mengamati cara Toge menyelesaikan tugasnya, yaitu menghancurkan kutukan. Lebih tepatnya kutukan kata. Sebelum melakukan tugasnya, Gojo memerintahkan Yuta waspada, supaya tidak mengeluarkan kekuatan Rika sepenuhnya. Karena kali ini tidak ada jaminan Rika bisa terkendali. Dan jika memang sangat diperlukan, Gojo memerintahkan Yuta supaya menggunakan sedikit saja kekuatan Rika pada perantara pedang yang dimilikinya. Sampailah mereka di tempat terkutuk, lebih tepatnya di pasar kebahagiaan yang terbengkalai, yang akan dibangun sebuah pusat perbelanjaan. Oleh karena itu, pihak pembangunan meminta Inunaki Toge untuk membasmi kutukan di tempat itu. Sebelum melakukan misinya, Toge tiba-tiba menghilang dan membuat Yuta terkejut. Dan ternyata Toge Tengil sudah berada di toko untuk membeli pereda tenggorokan. Karena dia membutuhkan itu supaya bisa melegakan tenggorokan setelah Toge menggunakan kekuatannya. Kemudian mereka berdua pun mulai mencari kutukan di tempat itu. Hingga sesaat kemudian terlihat kutukan ikan yang berkumpul. Toge pun berhasil mengalahkan rombongan kutukan ikan dengan sangat mudah, karena di mana kutukan yang berkumpul itu biasanya adalah kutukan lemah. Namun setelah mengalahkan kutukan ikan, mereka pun bingung karena batasannya belum menghilang. Dan tiba-tiba muncullah kutukan yang begitu kuat di belakang mereka, mereka pun terpaksa menghindar dari monster kutukan itu. Yang mana demi menyelamatkan Yuta, tangan Toge pun tergelincir. Dan karena kekuatan kutukan itu lebih kuat dari dugaan mereka, jadi jika ingin keluar mau tidak mau mereka pun harus mengalahkan sang monster. Toge kemudian bangkit dan berencana akan melawan kembali monster kutukan tersebut. Namun Yuta pun tidak tinggal diam untuk membantu Toge. Yuta dengan Toge kemudian bekerja sama. Yuta kemudian mencoba mengendalikan kekuatan Rika menggunakan perantara pedang. Di sela melawan sang monster, Yuta menyadari bahwa Toge adalah orang baik. Dan dengan Toge yang hanya berbicara mengucapkan makanan, ternyata Toge berusaha menghindari kutukan kata yang bisa membahayakan teman-temannya. Dan pada akhirnya monster kutukan di pasar kebahagiaan pun terkalahkan. Namun kala itu terlihat ada seseorang yang mengamati pergerakan mereka.
yang mana orang itu adalah orang yang menemukan kartu pelajar Yuta di gedung sekolah. Orang itu pun terlihat seperti sedang memantau kemampuan Yuta. Selang kembalinya mereka ke sekolah Jujutsu, terlihat pertemanan Yuta bersama Panda semakin akrab, terkecuali bersama Maki, karena orangnya agak galak dan cuek bebek. Di sisi lain, Gojo bersama rekan timnya pergi untuk menganalisis pasar kebahagiaan tadi, untuk mengecek keadaan kutukan di tempat tersebut. Ternyata setelah Yuta dan Toge mengalahkan kutukan ikan, dan pembatasnya yang belum menghilang serta munculnya monster kutukan yang lebih kuat, itu dikarenakan oleh Geto Suguru, yang mengawasi Yuta di kala itu. Yang mana Geto Suguru adalah satu dari 4 petinggi Jujutsu Special Class, yang bisa dibilang musuh terkuat mereka. Pada saat itu, Geto telah mengutuk lebih dari 100 warga biasa sampai mati. Dan bisa dibilang Geto adalah yang paling buruk di antara yang buruk. Scene beralih dengan memperlihatkan Geto, yang sedang bercosplay menjadi cenayang, yang katanya sedang membantu menyembuhkan seseorang supaya terlepas dari kutukan yang menjerat di tubuh si korban. Namun alih-alih membantu, ternyata Geto mempunyai sifat buruk di balik kebaikannya. Geto pun tidak segan membunuh para korban, ketika si korban tidak membayar sejumlah uang kepadanya. Geto kemudian terlihat menemui rapat para pemimpin, yang mana mereka merencanakan untuk menghancurkan dunia. Dan langkah pertama mereka adalah menghancurkan sekolah Jujutsu. Scene kembali beralih dengan diperlihatkan Yuta dan yang lainnya. Kala itu Yuta merasakan firasat buruk akan datang, namun kemampuannya merasakan ketukan itu dianggap buruk oleh yang lainnya. Hingga tidak lama kemudian benar saja, tiba-tiba mereka pun didatangi oleh Geto and the Gang, yang menaiki ayam besar, di mana tanpa basa-basi Geto langsung mendatangi Yuta dan merekrutnya bergabung dengan gengnya untuk menciptakan dunia baru dengan membunuh semua yang bukan penyihir, di mana dunia itu hanya diisi oleh para penyihir dengan kekuatan yang kuat. Gojo kemudian datang bersama para petinggi sekolah Jujutsu. Gojo meminta Geto untuk pergi meninggalkan Yuta bersama dengan yang lainnya, yang mana Yuta pun menolak mentah-mentah ajakan dari Geto, karena Geto telah menghina teman-temannya. Gojo kemudian menanyakan maksud dan kedatangan Geto ke Jujutsu, yang mana Geto kemudian mengumumkan peperangan, di mana mereka akan mulai menyerang Tokyo, Shinjuku, dan Kyoto pada 24 Desember setelah matahari terbenam, dan akan mengutuk 100 kutukan monster iblis untuk menyerang. Geto and the Gang pun akhirnya pergi meninggalkan para Jujutsu. Kita kemudian dibawa flashback sedikit mengenai Geto dan Gojo, yang mana dulu ternyata mereka adalah sahabat baik di sekolah Jujutsu. Namun pedoman hidup Geto sangat bertentangan dengan Gojo, yang membantu orang lemah. Yang mana Gojo bersama para petinggi sekolah Jujutsu, kemudian mulai membahas keahlian Geto yang mampu memanipulasi apapun secara mudah dan natural. Kepala sekolah kemudian meminta menyebarkan bala bantuan kepada sekutu mereka. Tibalah di 24 Desember, di mana Maki dan Yuta tidak akan diikut-sertakan berperang melawan Geto dan yang lainnya. Mereka pun ditugaskan berdiam di sekolah. Di kala itu Yuta dan Maki saling bertukar cerita mengenai Maki yang diasingkan oleh keluarganya karena dianggap menjadi aib dari keluarga Genin. Akibat dia yang tidak bisa melihat kutukan tanpa menggunakan kacamatanya, namun Maki akan membuktikan bahwa tidak bisa merasakan kutukan jahat bukan berarti dirinya tidak bisa menjadi Jujutsu. Sementara para monster kutukan aneh dan antek-antek Geto mulai menyerang kota Tokyo, di mana Geto ternyata telah merencanakan supaya para antek-anteknya untuk mengulur waktu dengan menyerang para petinggi sekolah Jujutsu. Sementara itu, Geto akan membunuh Yuta untuk menguasai Rika si monster terkuat yang menjaga Yuta. Dan terlihat Geto yang sudah berada di sekolah Jujutsu, Maki kemudian mencoba untuk menghajar Geto. Yang mana ternyata Gojo telah mengetahui rencana Geto. Gojo kemudian mengirimkan Panda dan Toge untuk melindungi Yuta. Sesampainya di sekolah, si Panda pun langsung menerobos segel yang dibuat Geto. Namun di saat itu Panda melihat Maki yang tergeletak, hal itu membuat si Panda kehilangan fokus. Akan tetapi kemudian untuk sementara waktu Toge bisa mengalahkan Geto. Namun tiba-tiba Geto bangkit kembali dan menghajar mereka sampai sekarat. Karena besarnya serangan yang Geto keluarkan, membuat Yuta yang sedang berada dalam kelas pun turut merasakan guncangan.